Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Sebab sholat berjamaah, sholat asar ini dan betul-betul diterima, dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi sholat asar kali ini 1-2 hadis akan kita kaji, semoga menambah ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fadilah tentang orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkannya. Anil Hasan rahimahullahu qala, ceritakan dari Hasan rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Jadi kalau gelar rahimahullah berarti tidak sahabat. Nah, ini mungkin Hasan al-Basri ini. Kalau Hasan sahabat adalah radhiyallahu anhu. Ini beda gelar. Nah, beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW. Tapi kok su'ila ini rahimahullah ta'ala. Ditanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya an rajulaini, tentang 2 orang laki-laki. Karena fi Bani Israel, yang mereka berdua hidup di zaman Bani Israel. Akhaduma kana aliman yusalli maktubah thumma yajlisu fayu'allimun nasal khaira. Jadi Rasulullah SAW ditanya tentang 2 orang laki-laki. Ini mana yang lebih baik? Yang pertama deskripsinya adalah dia ini aliman, seorang yang alim, punya ilmu. Yusolli, dia ini sholat al-maktubata, sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, yang difardukan. Nah, ini ya biasa kan, alim terus sholat 5 waktu kan, ya memang harus gitu. Tsumma jilisu, terus kemudian amalannya adalah duduk, fayu'allimun nasa, terus kemudian mengajarkan manusia, mengajarkan al-khaira, kebaikan. Nah, ini itu yang pertama, deskripsi pemuda laki-laki yang pertama. Yang kedua, wal akharu yasumun nahar wa yakumul lail. Terus yang kedua, ini dia ini puasa an-naharo, sepanjang siang. Masyaallah, Kang Sapi ini Mas ini. Wa yakumul lail, dan sholat malam. Ini. Ayuhuma afdalu, mana dari 2 laki-laki ini afdalu, yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kira-kira? Nah, ini. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, bersabda, fadlu hadal alim alladhi yusalli maktubata thumma yajlisu fa yu'allimun nasa al-khaira al-abidil ladhi yasumun nahar wa yaqumul laila kafadli ala adnakum rajulan. Jadi keutamaannya orang yang alim, yang punya ilmu tadi, yang dia amalnya hanya sholat, terus duduk, terus ngajar manusia kebaikan, alal abid, dibandingkan dengan seorang abid yang al-ibadah, yang siangnya puasa, malamnya tahajud sepanjang malam, semalam suntuk. Itu dari keutamaannya dibandingkan seorang yang abid tadi adalah kafadli, seperti perumpamaannya adalah seperti keutamaanku, Nabi Muhammad maksudnya kan, ala adnakum rajulan, mengalahkan orang laki-laki yang paling rendah derajat di antara kalian. Ya berarti antara apa ya? Antara langit dan bumi, atau mungkin sumur bor yang paling dalam, dasar laut mungkin kan. Ini perbandingan. Ya, karena apa tadi? Nabi Muhammad dibandingkan sahabat yang paling rendah derajatnya, kan jauh
sekali. Itulah perumpamaan antara orang yang berilmu yang mengajar dengan orang yang ibadah tok, tidak mau ngajar. Nah ini. Jadi ini adalah mengisyaratkan bahwa orang yang punya ilmu itu tinggi derajatnya. Tentunya adalah orang yang mengamalkan. Salah satu amalan mengamalkan ilmu adalah mengajar kepada manusia. Karena apa? Sebagai patok bumi kan orang alim ulama ini kan. Tatkala tidak ada ngajar, orang ini akan dolmudil, akan sesat terus menyesat orang. Akhirnya apa? Ya orang yang ahli ibadah pun akhirnya tersesat, tidak? Kalau tidak ada pengajar lah ini. Maka tadi dibanding karena abid ini mudah sekali diumbang-ambingkan oleh setan. Karena apa? Mungkin jadi dia ini abid stok, tidak punya ilmu kan, mudah untuk digelincirkan, diplesetkan oleh iblis. Maka ini pentingnya kita ini selalu mencari ilmu, menambah ilmu yang manfaat agar derajat kita semakin naik. Karena semakin banyak ilmu yang kita dapat, yang kita amalkan, maka derajat yang kita akan peroleh akan semakin tinggi kan. Seberapa ilmu kita, seberapa mengamalkan ilmu kita, sebegitulah derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup abid jadi ibadah kalau tidak diilmui tadi malah bisa menjerumuskan, diplesetkan oleh iblis. Mungkin pendidikan semakin cantik calonnya. Ya belum tentu lah, belum. Tapi rata-rata gitu. Rata-rata orang alim kiai istrinya cantik-cantik. Rata-rata loh nanti kan. Ini. Cantik istrinya cantik ya, makanya. Tapi tidak dijadikan patokan, tapi rata-rata istrinya. Coba istrinya Habib terus ulama-ulama itu kan cantik-cantik, tidak ada yang jelek. Ya ada yang jelek tapi ya tadi lumrahnya kebanyakan adalah cantik lah. Terus satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man su'ila an ilmin fakatamu ala jama'ahu la bil jamin nar yaumil qiyamah. Ini. Jadi satu sisi memang derajat orang alim adalah tinggi, tapi resikonya pun tinggi tatkala dia tidak mau mengajarkan ilmunya. Lah ini Rasulullah SAW bersabda, man barang siapa su'ila ditanya an ilmin tentang satu ilmu tok ini kan, fakatahu terus dia ini menyembunyikannya, jadi medit ilmu, maka balasannya al jamahu, maka Allah akan memberikan kekang ya, belenggu, bilijamin dengan tali kekang, rantai tali kekang ya seperti rantai kan, binarin dari api neraka yaumul qiyamah pada hari kiamat. Jadi sekian berat orang alim ini, maka harus punya ilmu diamalkan sebisa semampunya. Nah ini kalau ditanya kok tambah disembunyikan, ini gimana ya karena tadi dol mudil ini. Jadi kalau tidak ada orang yang mengutarakan kebaikan, lalu siapakah lagi yang akan dapat kebaikan, apalagi disembunyikan kan. Nih maka tatkala dia ini tidak mau menularkan ilmunya, apalagi ditanya kok menyembunyikan, menutupi, nanti akibatnya ancaman adalah dia ini akan dikasih kekang belenggu nanti dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi toh begitu tidak kita takut, wah aku takut cari ilmu nanti tidak bisa mengamalkan. Itu pun adalah bisikan setan. Nah, karena setan tambah sudah keplok-keplok kan. Karena apa? Tatkala kita tidak cari ilmu, tapi kita bodoh terus kan, mudah sekali untuk digelincirkan setan. Nah, dari itu mari kita dengan doa di sini semoga bermanfaat, menambah motivasi kita untuk menambahkan ilmu terus dan diamalkan. Demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.